Setelah menghebohkan atas laporannya terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Halilintar Anovial Asmit, Happy Haryadi akhirnya muncul ke hadapan publik. Kemarin ditemani kuasa hukumnya, mantan istri kedua Halilintar itu menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait hal tersebut, Happy mengaku dirinya hanya ingin memperjuangkan hak putrinya yang bernama Mubarokah, bukan ingin muncul lantaran mantan suaminya kini bergelimang harta dan popularitas. Happy juga menegaskan bahwa dalam ajaran agama, anak perempuan akan selalu menjadi tanggung jawab sang ayah hingga kelak berkeluarga. Lantas benarkah laporan Happy Haryadi terhadap ayah Atta Halilintar telah memasuki tahap penyidikan? Yang pasti saya di sini memperjuangkan hak anak saya, sebab memperjuangkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini tuntas. Sekali lagi dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu, sebab saya sudah alhamdulillah diberi kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Untuk perkaranya kami sedang tangani, Mbak, masih proses penyelidikan. Jadi kami masih periksa saksi dan korban sendiri kami rujuk ke psikiater rumah sakit. Bagi Happy, pengakuan Halilintar Anovial Asmit terhadap buah cinta pernikahan mereka menjadi hal utama yang diperjuangkannya. Ia hanya ingin sang putri menerima kasih sayang selayaknya ayah kepada anaknya dan diakui seperti 11 anak lainnya. Lantas benarkah hubungan Halilintar bahkan telah terputus sejak Mubarokah masih sangat kecil? Terputusnya ya pastinya sejak kalau dari lahir ya sampai kemarin kita mengurus ke LPA itu ya, dia baru berusaha untuk mencari tahu. Setelah buat laporan ya, bukan artinya dari awal udah ada hubungan, tidak ada. 16 tahun ya, setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini untuk mengikhlaskan, saya akan menceritakan anak saya yang 11 gitu kan. Seharusnya ketika dia kelas 6 SD itu baru tahu itu ayahnya, mungkin agak stres yang pasti, karena memang kalau klien sih lebih ikhlas ya, cuma anak-anaknya lebih punya, lebih nggak terima lah ya. 11-11 nya lah nggak terima gimana loh. Sebelumnya terungkap pernikahan Anovial Asmit dan Happy Haryadi tercatat di KUA Kabupaten Bandung pada 21 April 1998 yang ternyata diduga memang telah mendapat izin dari Lenggol Geni, istri pertamanya, dan bahkan hadir secara langsung di hari penyatuan cinta tersebut. Namun menurut Happy sejak diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau Berapa Bang? Enggak layak kita sampaikan. Nah itu dia, kalau dia ibaratkan anak itu hilang, istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak posisi di sini, harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Orang lain ya. Saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya. Sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Ya karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Iya betul, iya. Jadi penelantaran itu sejak awal nikah sampai berlakunya perceraian. Iya. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak.
sisi lain, Happy mengakui bahwa seluruh keluarga Halilintar mengakui keberadaan dari putrinya tersebut. Bahkan Atta pernah menyambangi Mubarokah saat ia tengah menempuh pendidikan di pondok pesantren di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Lantas benarkah pertemuan Atta dengan putrinya justru semakin memperkeruh suasana? Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang, dia datang. Si Atta. Artinya mengakui Mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya, kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Sebab anak saya punya hak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Kan sebab dari lahir tidak tahu wajah ayahnya kan. Nah, dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin, bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh miskin. mencoba mempengaruhi pemikiran adiknya. Bukannya meluruskan. Kenyataannya tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Terganggu itu kan gini, nggak terima itu kan nggak harus nongol di media terus marah-marah. Nggak ada yang tahu kan saat dia sendiri, saat dia diem kan nggak ada yang tahu. Saya rasa laki-laki jenderal itu bukan cuap-cuap marah-marah aja, tapi yang ditinggalkan sih.